Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan terlebih dahulu, nama saya Muhammad Ilham dari Program Studi Teknologi Pendidikan Fakultas Ilmu Pendidikan Universitas Negeri Makassar. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas tentang teknologi pembelajaran dalam pendidikan inklusif. Untuk siswa normal, pemanfaatan teknologi pembelajaran sangat efektif dilakukan seperti jika siswa ingin mempelajari berbagai mata pelajaran. Disiapkan berbagai media pembelajaran baik dalam bentuk visual, audio, dan audiovisual. Contohnya dalam mata pelajaran biologi, enaknya belajar menggunakan media video pembelajaran sehingga proses pembelajaran menjadi lebih efektif. Tapi bagaimana dengan mereka yang berkebutuhan khusus? Mereka berasal dari kalangan yang kurang beruntung, termaksud anak berkebutuhan khusus. Itulah yang mengawali pemikiran munculnya pendidikan inklusif sebagai hak asasi manusia paling mendasar. Pendidikan inklusif adalah sistem layanan pendidikan yang mengatur agar difabel dapat dilayani di sekolah terdekat, di kelas reguler bersama-sama teman seusianya, tanpa harus dikhususkan kelasnya. Siswa dapat belajar bersama dengan aksesibilitas yang mendukung untuk semua siswa tanpa terkecuali difabel. Inklusif dapat berarti bahwa tujuan pendidikan bagi peserta lembaga pendidikan baik itu dari sekolah dasar sampai tingkat universitas memiliki hambatan atas keterlibatan yang sebenarnya dari setiap siswa dalam kehidupan sekolah yang menyeluruh. Pendidikan inklusif dapat berarti penerimaan siswa atau mahasiswa yang memiliki hambatan ke dalam kurikulum, lingkungan, interaksi sosial, dan konsep diri atau visi misi sekolah atau universitas. Pendidikan inklusif bertujuan untuk menyatukan atau menggabungkan pendidikan reguler dengan pendidikan khusus ke dalam satu sistem pendidikan yang dipersatukan untuk kebutuhan semuanya. Pendidikan inklusif bukan sekedar metode atau pendekatan pendidikan, melainkan suatu bentuk implementasi filosofi yang mengakui kebinekaan antara manusia yang mengemban misi tunggal untuk membangun kehidupan bersama yang lebih baik. Tujuan pendidikan inklusif adalah untuk menyatukan hak semua tanpa terkecuali dalam memperoleh pendidikan. Difabel hanyalah suatu bentuk kebinekaan seperti hanya perbedaan suku, ras, bahasa, budaya, dan agama. Di dalam individu berkelainan pasti dapat ditemukan keunggulan-keunggulan tertentu. Sebaliknya di dalam setiap individu pasti terdapat juga kecacatan tertentu karena tiada makhluk yang diciptakan sempurna. Hal ini diwujudkan dalam sistem pendidikan inklusif yang memungkinkan terjadinya pergaulan atau interaksi antara siswa yang beragam sehingga mendorong sikap yang penuh toleransi dan saling menghargai. Pemerintah Indonesia telah memberi respon positif dengan melakukan banyak upaya untuk memberikan layanan pendidikan terbaik bagi anak berkebutuhan khusus. Salah satunya dalam bentuk kebijakan pendidikan inklusif. Pendidikan inklusif merupakan cara yang diupayakan di berbagai negara yang prihatin dengan masih banyaknya anak usia sekolah yang tidak memperoleh layanan pendidikan, terusnya juga Indonesia. Juga terdapat masalah seperti ini. Komputer adalah salah satu bagian penting dari kelas inklusif masa kini. Di antaranya, makna pentingnya adalah asistif teknologi atau teknologi berbasis asistif yang membantu siswa-siswi dengan kebutuhan khusus untuk belajar mengerjakan tugas yang terkait dengan belajar dalam kehidupan sehari-hari. Teknologi asistif memungkinkan siswa dengan disabilitas untuk mengakses komputer. Sebagian lainnya memberikan berbagai peluang pendidikan yang sebelumnya tidak ditawarkan. Terobosan yang baru di bidang pendidikan ini menjadi cahaya bagi anak berkebutuhan khusus, karena dengan ini mereka tidak perlu merasa terasingkan dan terbatas dalam mendapatkan dan mengelola berbagai informasi. Ini sekaligus memperbaiki kondisi psikologis mereka karena mereka merasa diperhatikan dengan munculnya alat-alat teknologi baru yang mendukung. Dewasa ini ada berbagai macam perangkat asistif yang dapat menyediakan berbagai kesempatan pendidikan sehingga sangat membantu mereka menikmati pesatnya kemajuan. Sebagai contoh, tulisan besar
dan transaksi Braille dengan bantuan komputer dapat membantu komunikasi untuk siswa-siswi yang mengalami hambatan penglihatan. Software translasi Braille dapat mengkonversikan teks menjadi format Braille yang tepat. Software pembesar layar memperbesar ukuran teks dan grafik, mirip dengan captioning dan tampilan real-time grafik di televisi yang menyiarkan dialog dan tindakan di acara atau film di televisi melalui teks tercetak. Komputer speech system dapat menghasilkan kata-kata lisan secara artifisial. Speech recognition software yang mengenali suara dapat membantu siswa-siswi yang hanya dapat mengucapkan beberapa bunyi untuk mengerjakan berbagai tugas. Individu diajari beberapa bunyi atau token yang dapat direspon oleh komputer yang diprogram secara khusus. Komputer mengenali suara dan mengerjakan berbagai fungsi sehari-hari dan fungsi berbasis sekolah, seperti menyalakan TV, memainkan rekaman video, atau mengakses kurikulum sekolah di CD-ROM. Teknologi yang sangat menarik dirancang untuk siswa-siswi yang sakit dan harus dirawat di rumah sakit yang terbatas geraknya. Visual, komputer khusus dengan layar LCD dapat disediakan di ruang perawatan di rumah sakit. Peralatan ini menyediakan games komputer dan akses internet yang memungkinkan siswa yang dirawat di rumah sakit bantuan yang berharga untuk terus mengikuti pekerjaan rumah dan untuk tetap terhubung dengan teman-temannya yang berkebutuhan khusus. Situs web khusus telah dirancang untuk memudahkan siswa-siswi yang disabilitas. Yang paling menonjol adalah yang dikembangkan dan dipromosikan oleh Center of Applied Special Technology, sebuah organisasi yang misinya adalah memperluas kesempatan bagi orang-orang dengan disabilitas melalui penggunaan komputer dan berbagai teknologi asistif. CAS atau perusahaan tersebut menawarkan sebuah situs web yang disebut dengan Bobby dan alat-alat berbasis web yang menganalisis aksesibilitas berbagai halaman web, menjadi jembatan bagi anak-anak berkebutuhan khusus untuk mengakses berbagai informasi yang tak terbatas ruang dan waktu, sekaligus mempermudah mereka dalam mengakses berbagai berita, informasi lain yang tidak bersinggungan dengan kendala mereka dalam hal gerak. Karena semakin banyak siswa dengan disabilitas yang mengikuti pendidikan di kelas-kelas reguler, kemungkinan besar akan terdapat siswa-siswi yang membutuhkan penggunaan teknologi asistif. Akan tetapi hal ini tidak bisa dilakukan sendiri oleh guru di sekolah. Dibutuhkan kerjasama dengan pihak yang memahami teknologi informasi, terutama yang memiliki kepekaan untuk melihat kebutuhan siswa berkebutuhan khusus dalam pengembangan teknologi asistif. Sekolah diharuskan mengupayakan untuk membantu peserta didik berkebutuhan khusus untuk mengidentifikasi, memperoleh, dan mempelajari cara penggunaan peralatan asistif yang tepat. Berkenan dengan tuntutan semacam itu pula, maka diperlukan kebijakan di universitas dalam hal pembelajaran khusus untuk membekali para lulusannya dengan pengetahuan dan keterampilan dasar pada program studi pendidikan luar biasa dan teknologi pendidikan. Karena pengetahuan dan keterampilan dasar pelayanan pendidikan luar biasa perlu dipahami para guru sekolah reguler dalam kaitannya dengan penerapan pendidikan inklusif. Isu penting pendidikan inklusif bermakna sebagai pemenuhan hak anak atas pendidikan sekaligus mewujudkan misi perluasan kesempatan memperoleh pendidikan sehingga tidak lagi anak usia sekolah yang tidak bersekolah. Sedangkan lulusan teknologi pendidikan harus juga mempelajari tentang bagaimana mereka merancang kurikulum, bagaimana mereka membuat media-media pembelajaran yang bisa terkhususkan untuk anak berkebutuhan khusus agar pendidikan inklusif ini dapat menyeluruh ke seluruh Indonesia atau seluruh bangsa ini. Sekian dari saya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.